Untuk pembahasan lebih dalam, pemirsa kita segera terhubung bersama dengan Dr. Novi Hamzah, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Haryoto. Selamat siang, Dr. Novi. Ya, selamat siang. Terima kasih Dr. Novi sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Siang. Apa benar tapi Dr. Novi ada peningkatan pasien dengan gangguan di telinga usai fenomena sound horeg yang tampaknya sedang ramai begitu saat ini? Ya, kalau terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini, selama tahun 2025 ini dari Januari sampai bulan Juli ini eh, peningkatan kasus yang signifikan tidak ada. Jadi yang semuanya itu hanya 328, bulan Januari, kemudian Februari 345, Maret 342. Kemudian April turun 293, Mei kemudian 374, bulan Juni 387. Ya. Jadi kenaikan yang signifikan yang tercatat karena di sini ada di Kabupaten Lumajang ini ada 7 rumah sakit, yang di sini adalah rumah sakit umum. Kami sedang mencoba mencari kecocokan soal benarkah sound horeg itu meningkatkan potensi begitu ya banyaknya orang yang menderita gangguan THT begitu dalam hal ini karena tadi kita mendapatkan data bahwa sound horeg ini suaranya bisa sampai di atas 100 desibel yang mana ini tidak baik untuk telinga didengarkan kalau ini terus menerus begitu. Apakah ini juga ada korelasinya dengan jumlah peningkatan pasien THT begitu ya? Tetapi apa saja jenis gangguan telinga yang paling banyak dialami pasien di sana, Dr. Novi? Ya, jadi kalau untuk mulai bulan Maret ya, sampai dengan Juni, ini gangguan pendengaran itu menekan nomor 3, selalu hanya nomor 3. Bulan Januari itu nomor 6, kemudian Februari itu nomor 3, kemudian Maret itu juga nomor 3 dari 10 penyakit yang terbanyak ya. Kemudian bulan April juga nomor 3. Oke, tetapi justru di bulan ini jadi yang nomor tertinggi begitu, Pak Dr. Novi? Enggak, tetap masih sekitar hanya 387 bulan Juni. Oke, tapi sebenarnya berapa desibel sih batas pendengaran manusia, Dr. Novi? Kalau untuk suara bicara biasa sekitar 60 desibel. Oke. Kalau untuk apa resiko yang bisa ditimbulkan jika kita terlalu sering mendengarkan bunyi-bunyi atau suara-suara dengan tingkat desibel yang begitu tinggi atau ekstrim? Ya, jadi yang didapatkan nantinya itu akan ada suara berdenging, tinnitus itu yang disebut dalam istilah medisnya, kemudian terjadi kesulitan untuk mendengar. Gara-gara ada dengungan itu kan ada 2. Ada tuli konduksi dan juga tuli persepsi. Kalau memang gangguannya itu karena suara-suara yang keras, itu nanti secara kronis biasanya. Seperti kalau suara mesin pabrik, itu yang lama, tergantung lamanya. Oke, kalau suara yang katakanlah dengan volume begitu keras dan kemudian tidak dalam waktu lama begitu, bisakah itu kemudian berdampak kepada kesehatan telinga? Kalau dampak ya, cuman masalahnya ini kan ada ambang nyeri ya. Ambang nyeri dari manusia sendiri itu yang sekitar 120 desibel itu seperti kita tonton tadi gambaran itu mereka mendengar tapi juga sambil menutup telinga. Jadi artinya ada ambang batas desibel yang bisa diterima oleh telinga manusia begitu ya. Terlalu tinggi pun itu akan menyakitkan telinga. Tetapi mungkin tidak akan merusak jika didengarkan dalam waktu singkat saja atau tetap berpotensi untuk meningkatkan gangguan fungsi telinga secara permanen ke depannya. Iya.
Karena ini beberapa itu kan etiologinya, penyebabnya itu bisa jadi karena usia, genetik, kemudian ada faktor risiko. Nah, faktor risikonya itu biasanya karena hormonal, paparan obat, obat toksik, kemudian ada zat kimia, kemudian infeksi. Jadi Mhm. kalau dia terpapar, kemudian tidak ada faktor risiko, ya mungkin nggak terlalu berisiko, masih aman. Oke. Gitu. Nah, sound horeg ini tampaknya bisa meningkatkan faktor resiko gangguan telinganya begitu ya? Ya, Oke, iya. karena suaranya yang begitu kencang, desibelnya di atas 100 begitu ya. Selain Ya. gangguan telinga nih, Dokter Novi, penyakit apa yang bisa berpotensi muncul akibat paparan suara sound horeg ini? Iya, ya karena kan memang ini ya, suara itu kan juga energi. Ya, jadi kadang menyebabkan gangguan ritme jantung, Mas, mungkin bisa. Ini terasa ya, soalnya begitu ada di dekat speaker nggak tahu kenapa jantung kita detaknya terasa begitu Betul. ya mendebar ya. Apa Iya. kaitannya antara suara dengan jantung? Ya, karena getaran energinya saja, Getarannya Mas. ya. Iya. Baik, karena Karena yang getaran yang begitu besar ternyata bisa berdampak ya, juga pada jantung begitu ya. Kalau begitu tips untuk masyarakat atau himbauan untuk masyarakat yang mungkin ingin tetap menjaga katakanlah keamanan dan kesehatan, tetapi ini ya, menikmati juga suasana musik begitu suasana gimana? horornya tadi. Mhm. Ya, Gimana ini? jadi Adakah atau jangan atau sebaiknya dihindari aja deh gitu ya? Atau gimana nih, ya, dokter? jadi ya karena memang ada batasnya, yaitu 80 sampai 120 tadi itu, maka disarankan untuk menggunakan pelindung. Oke. Dan jangan terlalu dekat gitu? Dan jangan lama waktunya yang penting. Oh, oke. Baik, terima kasih Dokter Novi sudah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Siang ini. Selamat kembali beraktivitas Dokter Novi Hamzah, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Haryoto. Salam sehat selalu, Dok. Salam sehat. Terima kasih.